Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah di sini saya perkenalkan, nama saya Amelia Gusriani, mengajar di UPTD SDN 02 Halaban. Sebelumnya saya perkenalkan, sekolah saya ini berada di sebuah kabupaten 50 kota, berada di perbatasan kabupaten lagi. Jadi untuk akses internet itu sangat susah, dan juga sekolah saya ini berada di daerah yang akses jalan menuju ke sekolah ini dari kota atau dari pusat kabupaten ini sangat bisa dikategorikan sangat sulit sekali karena menempuh jalan yang berlubang, dan juga kalau musim hujan itu sangat becek sekali, kalau musim panas itu sangat berdebu sekali. Jadi walaupun kami berada di daerah bisa dikategorikan jauh sekali dari pusat kota, tapi tidak mematahkan semangat kami untuk mengajar di daerah ini. Saya sangat bangga berada dan mengajar di UPTD SDN 02 Halaban. Berdasarkan artikel yang sudah saya baca pada sesi 1 ini, tentu ada perbedaan dan persamaan masalah yang kita hadapi di sekolah. Secara umum, masalah yang ada artikel itu tentu juga kita rasakan di sekolah ini, di UPTD SDN 02 Halaban. Yang pertama mengenai keefektifan pendidikan di Indonesia. Di sini kami rasakan di sekolah itu adanya perubahan kurikulum. Karena perubahan kurikulum ini sangat berdampak pada kualitas pendidikan kita. Mengapa demikian? Karena guru-guru di sekolah yang biasanya usianya sudah kategori hampir-hampir pensiun, kalau ada sebuah perubahan, mereka akan langsung mengeluh dengan alasan mereka sudah sulit untuk belajar, sulit untuk memahami, masih dengan kategori sulit untuk menerima perubahan. Jadi seperti kemarin ini kita berawal dari kurikulum 2013, kemudian kurikulum Merdeka, sekarang kita juga sudah ditambah dengan adanya pendekatan-pendekatan deep learning, sehingga guru-guru itu masih banyak yang bingung. Untuk di sekolah saya ini kita masih pakai dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi masih belum semuanya menggunakan kurikulum Merdeka. Dengan perubahan seperti ini, tentu nanti akan berdampak pada kualitas pembelajaran pendidikan di sekolah ini. Kemudian rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Seperti pada perkenalan awal saya tadi, bahwa sekolah saya ini berada di termasuk perbatasan kabupaten 50 kota dengan kabupaten Tanah Datar, berarti hampir di batas kabupaten. Tentu untuk akses internet ini bisa dibilang hilang-hilang timbul. Kalau lampu mati, maka jaringan kami juga hilang. Dengan rendahnya kualitas seperti ini, tentu sangat mempengaruhi dan menjadi masalah bagi kami di sekolah. Seperti kasus kemarin, ini kami sedang melaksanakan AMBK, Asesmen Nasional untuk siswa kelas 5. Saat pelaksanaannya, tiba-tiba lampu mati dan terhentilah untuk sejenak sampai kami tunggu dulu lampu hidup, baru bisa kami melanjutkan asesmen tersebut. Untuk sarana dan prasarana, kalau kelas kami cukup itu ada 6 kelas, ada juga musola, ada perpustakaan, yang kami belum ada itu labor. Labor kami belum memiliki labor komputer, sehingga kalau kita pembelajaran menggunakan IT, siswa juga menggunakan Chromebook, itu biasanya semua barang-barang itu kita angkut ke dalam kelas bersama-sama dengan anak dari kantor ke kelas.
Jadi nanti setelah selesai proses pembelajaran kita bawa lagi ke kantor. Begitu juga dengan penggunaan proyektor, itu kita bawa ke kelas, nanti kita bawa lagi ke kantor. Karena kalau ditinggal di dalam kelas tentu tidak aman, karena untuk kelas kami itu belum pakai pintu pengaman dan juga belum ada tralinya, sehingga nanti memungkinkan ada sehingga kami bawa ke kantor agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya seperti kemalingan atau ada yang lain lagi. Kemudian untuk kualitas guru. Kualitas guru juga menjadi masalah karena guru masih ada yang belum menerima perubahan tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena mungkin ada perubahan-perubahan yang baru baginya, jadi masih sulit. Karena masih ada guru yang bisa dibilang sangat belum memahami dan belum mengikuti perkembangan teknologi. Jadi dalam penggunaan seperti kemarin kita menggunakan plafon Merdeka Mengajar, mereka juga kesulitan untuk login saja kadang mereka sudah lupa dengan passwordnya. Jadi kemarin ini kita menggunakan semua dengan serba online dari PMM, kinerja, itu biasanya guru-guru yang tidak paham mereka lebih mengandalkan operator untuk membuka dan mengerjakan apa-apa yang seharusnya mereka kerjakan sendiri. Jadi di sini kualitas guru memang masih kurang karena mungkin dulu perubahan ini sampai kepada kami sangat lama dan juga sarana-prasarana tadi yang masih kurang memadai di tempat kami. Kalau untuk perbedaan dari artikel sini, di artikel tersebut disampaikan bahwa biaya pendidikan yang mahal. Kalau untuk biaya, kami di sekolah ke negeri tentu tidak ada pungutan biaya. Jadi sebenarnya tidak ada di sini pendidikan yang mahal. Ketinggal lagi bagaimana kesadaran orang tua dan siswa untuk dapat membimbing anak-anaknya, memotivasinya bagaimana untuk bisa belajar dengan baik. Di sini yang kami sangat kurangkan walaupun biaya pendidikan di sini tidak ada kami memungut biaya apapun kepada wali murid dan siswa, tapi motivasi untuk belajarnya masih kurang. Jadi kalau perbedaannya di sini rendahnya prestasi siswa. Di artikel tersebut disampaikan rendahnya prestasi siswa. Tentu dari situ kita dari banyaknya tadi ada masalah-masalah yang disampaikan di depan, tentu akan mempengaruhi dari prestasi belajar siswa. Cuman kami di sekolah berusaha, kita sebagai guru berusaha bagaimana bisa prestasi-prestasi siswa ini tidak hanya nampak di tingkat kecamatan saja atau kabupaten, tapi bisa di provinsi juga. Alhamdulillah sekolah kami untuk tahun kemarin untuk FL2SN dalam cabang Kriya itu masuk ke kategori provinsi. Bagaimana cara kami untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi, yaitu dengan memaksimalkan aset atau modal sekolah yang ada. Walaupun kita serba kekurangan, berada di daerah perbatasan, yang wifi-nya kadang sering mati dan juga listrik juga sering mati dan kendala akses jalan kita ke kota, tapi kita kembali lagi bagaimana kita bisa memaksimalkan aset dan modal sekolah yang ada dengan mengidentifikasi aset yang berada di UPTD SDN 02 Halaban. Kita lihat di sini apa yang bisa kita maksimalkan dengan adanya masalah-masalah itu, tentu kita mulai dari modal manusia. Untuk manusianya kita di sini sudah memiliki guru yang lengkap, jadi kita tinggal lagi melakukan berbagai pelatihan-pelatihan dan BIMTEK sehingga guru-guru semuanya kembali lagi bisa melakukan perubahan dan juga kita bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak dan dapat nantinya meningkatkan prestasi siswa. Untuk modal sosial itu kami bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya dan juga kita juga menanamkan rasa-rasa sosial kepada anak kita. Modal politik itu dengan kerjasama dengan
ada di sini puskesmas dengan Polri dengan ada berbagai wali nagari. Nah, kita juga melaksanakan kerjasama sehingga kerjasama itu nanti berdampak pada siswa. Untuk modal fisik kita masih memaksimalkan yang ada. Jadi kalau kita tunggu pemerintah membuatkan labor tentu lama sekali ya Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita sediakan, kita pakai saja yang ada dulu. Kita bawa dulu alat-alatnya ke kelas. Bagaimana dengan lingkungan alam? Lingkungan alam kami alhamdulillah asri sekali karena masih berada di kaki gunung. Jadi pohon-pohonnya sangat rindang, jadi itu akan membuat siswa lebih betah berada di sekolah. Modal agama dan budaya, bagaimana budaya ini hubungan sosial kita dalam perkembangan budaya itu kembali kami terapkan di sekolah. Bagaimana kita bisa mengajak anak-anak kita mengenali budaya Indonesia secara umumnya dan budaya masyarakat Sumatera Barat, Minangkabau pada khususnya. Itu kami mengadakan istilahnya sekali seminggu, sehari seminang, dengan semuanya memperkenalkan budaya Minang kepada anak-anak, mulai dari pakaiannya, makanan, sampai kepada bahasa dan juga semua tata cara dengan kebudayaan masyarakat Minangkabau. Modal finansial. Modal finansial ini kami ada BOSP reguler itu yang tentu digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan siswa berupa buku, paket untuk siswa, kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan ekstra untuk siswa, dan satu lagi kami juga mendapatkan BOSP kinerja yang bisa kami gunakan untuk tadi meningkatkan kualitas guru. Jadi BOSP kinerja ini sangat berguna bagi kami. Bagaimana kita dapat mengundang narasumber-narasumber dari luar untuk memberikan ilmunya kepada kami dalam kegiatan Kombel di sekolah UPTD SDN 02 Halaban. Kaitan artikel dengan modul 1 yang sudah saya pelajari, menurut hemat saya di sini yang dapat saya ambil kesimpulannya kaitannya di sini, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang ada, kita sebagai pendidik itu dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak, dengan menjadikan masalah-masalah itu untuk diangkat, kemudian bisa dipecahkan bersama dengan anak, yaitu kita menggunakan model pembelajaran problem solving. Untuk kegiatan sosial budaya juga sangat mempengaruhi kualitas pendidikan kita. Jadi bagaimana hubungan sosial antara guru, orang tua, komite, dan semua yang ada di lingkungan sekolah ini dapat bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah ini. Dan juga bagaimana dengan penggunaan metode inquiry dalam pembelajaran itu juga sangat baik untuk kita terapkan agar kita dapat menjadikan sebuah pembelajaran itu yang berpusat pada anak. Sehingga insya Allah kualitas pendidikan kita akan lebih baik lagi. Terima kasih.